سبيل الدموع سبيل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa asyhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhur raufur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil karim al-munzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin azim wa ala alihi wa ashabihi alladhina atau rabbahum biqalbin salim amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Kembali syukur pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, siang ini kita kembali syukur pada Allah, terutama Allah Ta'ala memberi taufik pertolongan kepada kita di siang hari ini. Kita bisa datang ke masjid, insya Allah akan melaksanakan sholat zuhur dengan cara berjamaah. Sambil menunggu waktu iqamah, kita kembali niatkan i'tikaf. Bagi yang belum niat maka niatkan nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Niatkan dalam hati, saya niat i'tikaf di masjid sunnah semata-mata karena Allah Ta'ala. Sambil i'tikaf kita mengisi pembahasan lanjutan dari fikih toharoh yang masih tersisa sedikit pembahasan tentang tayammum berkaitan dengan perkara-perkara yang membatalkan tayammum. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Salat wajib untuk melaksanakan wudu. Kalau tak bisa berwudu, ada uzur tak bisa kena air atau memang ada sakit, maka beralih kepada tayamum. Nah, tayamum sudah kita bahas, ada beberapa sisa pembahasan, diantaranya apa saja perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Ada 3 paling tidak. Yang pertama, ma'ab tolal wudu. Semua perkara yang membatalkan wudu, maka itu juga akan menjadi perkara yang membatalkan tayamum. Nah, ini kita berarti perlu membuka lembaran pembahasan yang sudah pernah kita bahas, apa saja yang membatalkan wudu. Nah, apa-apa yang membatalkan wudu, maka nanti juga akan membatalkan tayamum. Yang kedua, di antara perkara yang membatalkan tayamum adalah riddah, murtad, keluar daripada agama Islam. Jadi, kalau ada orang murtad, tayamumnya batal karena tayamum ini toharoh dhaifah. Toharohnya itu lemah, tak sama dengan wudu. Wudu itu bersuci yang kuat, sehingga kalau ada orang murtad, wudunya tak batal. Jadi kalau dia balik Islam, wudunya belum batal tadi, maka tetap dia berada dalam kondisi wudu. Berbeda dengan tayamum, dengan murtad, keluar dari Islam, maka membatalkan tayamumnya. Kemudian, tawahumul ma' in tayammama li faqdihi. Ada dugaan kuat, memang air dijumpai kalau memang sebelumnya dia bertayamum itu karena tidak menjumpai air. Tahu-tahu ada dugaan, ada air. Dugaan itu ada. Nah, kalau dugaan saja bisa membatalkan, kalau memang penyebabnya karena ketiadaan air, apalagi yakin adanya wudhu. Nah, ini memang ada perincian nanti dalam kitab-kitab pembahasan yang lebih panjang. Idza kana qabla dukhul fi shalah wa lam yahul bainahu wa bainal ma'hail fayabtulu bitawahhum wa kadzalika bitayakun min babil aula. Kalau memang dia belum mengerjakan sholat, ada dugaan kuat, ada air yang bisa dia jumpai, maka tayamumnya batal. Belum mulai sholat, ada dugaan bisa menjumpai air, tayamumnya batal. Apalagi kalau yakin ada air. Wa idza kana qabla dukhul fi shalah wa kana hunaka hail. Nah, kalau memang belum mengerjakan sholat tapi memang terhalang, tidak bisa. Terhalang pernah kita bahas, mungkin diantaranya air dijual dengan harga di atas standar, atau antara dia dengan tempat air itu ada perkara yang membahayakan binatang buas dan lain sebagainya.
hail bainahu wa bainal ma bainahu wa bainal ma fala yadurru tawahhum wa tayakkun. Ya kalau memang seperti itu tak ada masalah, tayamumnya tidak batal. Wa amma idza kana ba'da dukhul fi shalah fala yadurru tawahhum mutlaqan wa amma tayakkun. Begitu juga kalau sudah selesai terlanjur mengerjakan sholat, sholat sudah selesai, selesai sholat tahu-tahu ini kayaknya ada dugaan ada air. Maka kalau memang sudah selesai sholat, tak ada masalah, sholatnya tetap sah, tayamumnya tidak batal. Kemudian pembahasan yang tersisa juga dari pembahasan tayamum yang perlu kita bahas yaitu satu masalah fakidut tohurain. Di awal kita sudah menyampaikan bahwa sholat wajib berwudu. Tak bisa wudu baru beralih kepada tayamum. Nah sekarang ada orang fakidut tohurain. Wudu nggak bisa, mungkin karena tak ada air. Kemudian tayamum juga nggak bisa. Nah ini kan jadi masalah. Wudu tak bisa, tayamum pun tak bisa. Beberapa contoh misal, dia dikurung di satu tempat, air tak ada, debu pun tak ada. Bahkan tembok bisa. Imam Syafi'i mengatakan, kalau bertayamum mesti ada debunya. Kalau temboknya bersih nggak bisa. Mesti ada debunya. Dalam kondisi seperti ini apa yang dibuat? Wudu tak bisa, tayamum tak bisa. Kondisi ini, masalah ini dalam fikih dinamakan faqidut tahurain. Orang yang kehilangan tak mampu menggunakan dua alat bersuci. Wudu tak bisa, tayamum pun tak bisa. Maka kalau dia mau mengerjakan sholat, ada 4 urutan yang perlu dia fahami ketika kondisi ini terjadi. Yaitu yang pertama, ayyusalliyal fardhu li hurmatil waqti. Tetap wajib mengerjakan sholat fardu yang bersangkutan di waktu itu, tapi nama sholatnya adalah sholat lihurmatil wakti. Tanpa wudhu, tanpa tayamum, karena memang nggak bisa. Nama sholatnya sholat karena menghormati waktu sholat. Dalam bahasa Arab namanya sholat lihurmatil wakti. Kemudian yang kedua, alla yaqra'a minal Qur'an illal Fatihah in kana junuban. Kalau memang penyebab dia eh, mau berwudu atau tayamum tadi penyebabnya junub, penyebabnya karena hadas besar, kemudian dia tak menjumpai air, juga tak bisa bertayamum, maka nanti dia sholat lihurmatil waktu itu tidak boleh membaca kecuali Allah yaqra'a minal Qur'an. Quran itu tak boleh dibaca kecuali hanya Fatihah saja. Karena Fatihah itu memang kewajiban, ya sudah, hanya itu, tapi nanti surat selepas Fatihah nggak boleh dibaca. Nah, sedangkan zikir-zikir, doa-doa boleh. Ini berkaitan dengan Al-Quran, karena orang yang junub tidak boleh untuk membaca Al-Quran. Fatihah, karena memang menjadi kewajiban, maka tentu tetap diperbolehkan di dalam sholat. Cuma selain Fatihah, tidak boleh dia baca dari ayat-ayat Al-Quran lainnya. Yang ketiga yang perlu diperhatikan, la yajuzu ayyakuna imaman. Dia yang tak bisa wudu dan tak bisa tayamum tadi, fakidut tahurain, orang yang tak bisa wudu dan tayamum, dia nggak boleh jadi imam. Misal ada 2 orang atau lebih. Nah, salah satu dari mereka fakidut tahurain, nggak bisa wudu, nggak bisa tayamum, yang lain bisa wudu atau yang lain bisa dapat tayamum, dia sendiri nggak mau sholat jemaah. Yang fakidut tahurain tadi tidak boleh menjadi imam. Kenapa dia nggak boleh jadi imam? Karena nanti yang keempat ini, dia nanti di waktu yang akan datang wajib mengkodok sholatnya. Jadi dia mengerjakan sholat yang di waktu kondisi itu karena memang kondisi darurat. Bagaimana sholatnya itu hanya sebagai menggugurkan kewajiban. Dia mengerjakan sholat tadi sudah dianggap melaksanakan perintah Allah sesuai kemampuan dia. Tapi dalam mazhab kita, mazhab al-imam asy-Syafi'i, kenapa ditekankan mazhab Syafi'i? Karena nanti dalam mazhab lain akan ada beda fatwa. Dalam mazhab Syafi'i, orang yang tak ada air untuk berwudu, tak bisa juga tak ada debu untuk tayamum, maka nanti dia wajib sholat dihormatil waktu pada waktu itu. Setelahnya ada waktu luang, wajib mengkodok sholat yang bersangkutan. Mungkin satu sholat yang dia buat seperti itu, ya satu sholat itu diganti. Kalau 2 sholat dia buat fakidut tahurain, maka 2 sholat itu diganti, dikodok.
Nah, sedangkan nanti di mazhab selain Imam Syafi'i ada perincian yang berbeda. Selain Imam Syafi'i nanti ada yang tidak mewajibkan lihurmatil wakti. Ini sedikit wawasan, sebagian ulama tidak mewajibkan lihurmatil wakti, ya sudah namanya nggak mampu wudhu, nggak mampu tayamum, ya nggak usah sholat karena nggak ada toharohnya. Maka nanti kodok, yang mereka wajibkan cuma kodok. Sebagian ulama mewajibkan lihurmatil wakti. Wajib sekemampuan kamu, tak ada air ya tak usah wudhu, tak ada debu ya tak usah tayamum. Terus bagaimana? Sholat semampunya, tak ada kodok setelahnya. Nah, Imam Syafi'i mengambil kehati-hatian orang yang sholat itu tak bisa gugur kewajiban selagi akal kita masih berjalan. Bahkan badan tak bisa jalan, otak masih sehat, wajib mengerjakan sholat bahkan dengan isyarat sekalipun, bahkan dalam hati sekalipun. Jadi kemampuan sholat, kewajiban sholat tidak gugur. Nah kemudian kenapa diwajibkan untuk mengkodok sholat? Ya bagaimana bisa dikatakan orang itu sholat tanpa wudhu? Bagaimana bisa dikatakan sholat, dia kerjakan sholat tanpa tayamum? Sedangkan bersuci itu menjadi syarat. Ketika syarat tidak terpenuhi, maka berarti sholat yang dia buat hanya sebagai penggugur pelaksanaan kewajiban yang diperintahkan semampunya, karena tidak mencukupi syarat, dia perlu mengkodok di waktu-waktu lainnya. Nah, ini 4 hal yang perlu diperhatikan bagi kita untuk mengetahui ketika fakidut tohurain, ada orang yang tak menjumpai air dan juga tidak bisa mendapati debu tanah untuk bertayamum. 4 perkara tadi perlu dia ketahui. Ini hadirin yang bisa kita bahas di siang hari ini. Ada pembahasan yang cukup panjang. Ini kalau dibahas tidak mencukupi waktu. Insya Allah kita bahas di pembahasan yang akan datang. Ada kurang lebih 16 perbedaan antara wudhu dan tayamum. Jadi wudhu tayamum fungsinya agak sama, tapi perbedaannya cukup banyak. Itu insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Demikian yang bisa dibahas, lebih kurang mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.